walaupun cuaca mendung di luaran sana, tapi semoga tidak menyurutkan Anda untuk mendapatkan insight menarik dalam Smart Happiness ya. Dan pagi hari ini Smart Listeners kita belajar satu hal yang mungkin dianggap banyak orang tuh cukup sulit ya, apalagi melihat situasi kondisi yang real di depan mata. Kok kayaknya susah banget gitu untuk bisa menatap sesuatu yang cerah di masa depan ataupun apa yang Anda lakukan di saat ini. So, pagi hari ini kita akan membahas mengapa optimisme itu sulit. Dan yang pasti kami senang sekali juga Smart Listeners bisa menyapa Anda kembali. Audrey Juana akan memandu siaran pagi hari ini. Dan kita juga sudah bersama-sama narasumber kesayangan kita, ada motivator nasional, leadership and happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari Luar ini? biasa Pak Arfan, walaupun hujan gitu ya, tetap happy karena bisa sampai ke kantor dengan selamat gitu ya. Pak Arfan gimana kabarnya hari ini? Dan kegiatan 2024 ini sudah mulai dan cukup padat ya. Oke, yes. Halo, Pak Arfan bisa dengar audioku? Bisa, bisa ya. Oke, oke. Sepertinya agak agak freezing sedikit, tapi semoga siaran pagi hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan yang pasti tadi kita sudah buka satu lagu ya yang cukup membuat kita semangat, memanaskan semangat kita di pagi hari ini dari American Authors dengan Believer. Nah, ini akan berkaitan pastinya dengan topik kita mengapa optimisme itu sulit. Tapi sebelumnya dari versi Pak Arfan dulu, kenapa nih Pak Arfan pilih lagu ini untuk membuka siaran kita dalam Smart Happiness di tanggal 19? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Lagunya sangat semangat ya dan cocok untuk mengimbangi cuaca ya di luar yang kurang bersemangat pagi hari ini ya. Lagunya cukup menyentak ya, cukup membawa spirit optimisme ya. Jadi lagu Believer dari American Author ini bercerita tentang seorang pemimpi gitu ya, yang percaya dan memiliki keyakinan bahwa semua hal bisa menjadi lebih baik. Ya. Orang ini memiliki tekad dan semangat yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidupnya. Mari kita simak liriknya ya yang berulang-ulang dia sampaikan dalam lagu ini. I'm just a believer that things will get better. Some can take it or leave it, but I don't want to let it go. Aku hanyalah seseorang yang percaya bahwa berbagai hal akan menjadi lebih baik. Orang bisa menerimanya atau meninggalkannya, tapi aku tidak ingin melepaskannya. I'm just a believer that things will get better. Some can take it or leave it, but I don't want to let it go. Aku hanyalah seseorang yang percaya berbagai hal akan menjadi lebih baik. Orang bisa menerimanya atau meninggalkannya, tapi aku tidak ingin melepaskannya. Jadi diulang lagi itu kalimatnya itu untuk lebih memberikan penegasan begitu ya. I'm a little bit sheltered. I'm a little bit scared. I'm a little bit nervous. I'm going nowhere. Aku sedikit mencari perlindungan, aku sedikit ketakutan, aku sedikit gugup, aku tidak pergi kemanapun. Jadi dia mengakui gitu Mhm. bahwa dalam dirinya juga ada perasaan-perasaan yang negatif ya, yang bisa membuat dia tidak mencapai tujuannya. Um, I'm a little bit jealous, I'm a little bit slow, I'm a little bit hurtful, and I don't want to let it go. No, and I don't want to let it go. Aku sedikit iri, aku sedikit lambat, dan aku sedikit menyakitkan, dan aku tidak akan melepaskannya. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. I'm a little bit angry when everyone's around, but I get a little lonely when no one's out. Aku sedikit marah ketika orang-orang berada di sekitar, tapi aku menjadi sedikit kesepian ketika tidak ada orang di luar sana. I feel my demons misleading me. Aku merasa ada iblis yang menyesatkanku, ya. Tapi sekali lagi, I'm just a believer that things will get better. Some can take it or leave it, but I don't want to let it go. Aku hanyalah seseorang yang percaya bahwa berbagai hal akan menjadi lebih baik. Orang bisa menerimanya atau meninggalkannya, tapi aku tidak ingin melepaskannya. Itu dari American Author.
Yes, ini satu lagu yang mungkin bisa membuat kita jadi semangat gitu ya untuk menatap masa depan semua listeners ya. Be a believer seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin tentang topik kita hari ini gitu ya Pak Arfan, mengapa optimisme itu sulit? Kita balik dulu ke basicnya. Kenapa sih optimisme itu dibutuhkan gitu ya di dalam hidup manusia? Seperti apa sebenarnya konsep optimisme yang harus kita punya? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Audrey. Segala sesuatu di dunia ini yang membuat itu berhasil atau tidak itu, faktor terpentingnya itu adalah optimisme. Mhm. Ya, jadi banyak orang yang salah paham ya, menyangka bahwa yang membuat kita sukses itu adalah kemampuan. Betul, tapi itu bukan yang terpenting. Ya, kemampuan, ada yang mengatakan relationship, ya, ada yang mengatakan teamwork, gitu ya. Semua itu penting, tetapi semua itu tidak akan pernah menjadi kenyataan kalau kita tidak yakin. Nah, maka lagu tadi betul sekali. Kita semua ini harus menjadi the believers gitu. Orang-orang yang yakin gitu. Yakin apa? Yakin bahwa segalanya akan menjadi lebih baik gitu. Nah, optimisme itu sesungguhnya adalah sebuah keyakinan. Mhm. Yakin bahwa em, ini akan lebih baik gitu. Ini akan semua cita-cita dan mimpi kita itu akan tercapai gitu. Itu yang namanya optimisme. Dan Mhm. itu cukup cukup sulit ya karena tidak semua orang bisa percaya gitu. Betul. Ya, dan mungkin ketika kita mengatakan saya akan jadi ini, saya akan jadi itu, orang-orang di keliling kita meremehkan kita gitu. Mhm. Tapi sebetulnya itu nggak apa-apa ya, karena yang namanya optimisme itu bukan apa yang dikatakan orang mengenai kita, tapi apa yang kita katakan mengenai diri kita sendiri Mhm. secara diam-diam. Nah, itu yang namanya optimisme. Oke, kita tahan dulu sampai situ, Pak Arfan ya. Apa yang kita katakan kepada diri kita secara diam-diam. Nah, ini konsep yang seperti apa sih sebenarnya? Karena kan terkadang nggak jarang juga gitu ya, kita justru lebih banyak mendengar kata-kata orang gitu ya. Kata-kata orang yang membentuk kita justru. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini bagaimana sebenarnya konsep optimisme yang mungkin bisa kita bangun, small listeners, walaupun itu sulit, tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu ya. Yang pasti kami ajak juga untuk Anda sharing terkait dengan optimisme. Menurut Anda gimana kalau versi Anda? Apakah optimisme itu sulit atau justru mungkin menurut Anda gampang gitu ya? Nah, silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat tetaplah bersama kami. Yes, kembali lagi Smart Listeners dalam Smart Happiness kita membahas tentang mengapa optimisme itu sulit ya. Terkadang mungkin melihat situasi dan kondisi yang ada di depan mata, kayaknya optimis aja nggak berani gitu ya Pak Arfan ya. Untuk menatap ke depan pun mungkin kita nggak berani. Tapi sebenarnya apakah ada faktor-faktor gitu ya yang membuat kita justru takut gitu untuk mempunyai feeling optimisme itu dalam hidup? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi, apa sih yang membuat optimisme itu sulit? Nomor satu itu tarikan masa lalu gitu. Oke. Ya, tarikan masa lalu. Apa itu tarikan masa lalu? Gini, kita itu mengukur diri kita itu dari kinerja kita di masa lalu gitu. Ya, jadi saya misalnya membayangkan saya ingin mencapai 10, ya. Saya nggak yakin gitu saya bisa mencapai 10 itu. Kenapa? Karena di masa lalu yang saya capai cuma 5 gitu. Orang itu seringkali tidak yakin karena dia selalu melihat dirinya itu mendefinisikan dirinya dengan dirinya di masa lalu gitu. Padahal masa lalu itu kan sudah selesai. Masa Betul. lalu itu sudah berlalu, sudah mati gitu. Dan yang namanya masa depan yang selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan, masa depan itu masih suci. Masa depan itu masih murni gitu ya. Dan kita di masa depan itu tidak harus ada hubungannya dengan kita di masa lalu. Ya. Gitu. Tapi begitu banyaknya orang yang tidak berani, bahkan bermimpi saja nggak berani. Kenapa? Karena dia mengukur dirinya dari prestasinya, kinerjanya, pencapaiannya di masa lalu gitu. Dan seolah-olah kalau masa lalu di tahun lalu kita cuma bisa mencapai 5, tahun ini ya kurang lebih di sekitar angka 5 juga gitu. Padahal sebetulnya tahun ini baru saja dimulai gitu. Ya, baru 19 hari nih tahun 2024 ini gitu. Dan masih ada banyak waktu untuk membuat sesuatu yang berbeda dengan yang kita lakukan di tahun yang lalu gitu. Oke, jadi
pengaruh masa lalu ini sebenarnya kuat juga ya Pak Arfan ya untuk kita. sangat kuat gitu. Dan itu yang jarang disadari gitu. Oke. Itu yang jarang disadari. Ya, kalau kita sudah menyadari itu akan menjadi lebih mudah untuk mengatasinya. Mhm. Seringkali kita tidak menyadari gitu, tapi kenapa ya kita kok bikin bermimpi saja takut gitu. Ya. Saya ingin mencapai 10 tahun ini, tapi kok rasanya nggak yakin gitu. Ya. Sehingga akhirnya saya revisi lagi gitu. Udah bilang 10 tapi saya revisi gitu. Dan angka yang saya sampaikan itu ternyata nggak lebih dari apa yang saya inginkan di tahun lalu gitu. Yang bisa dicapai di tahun lalu, yaitu angka 5 misalnya begitu. Itu Oke. kan kadang-kadang kita nggak sadar ya, kok saya mau bilang 10 aja kok takut ya. Takut Panik apa? ya. Takut tidak tercapai gitu. Ya. Takut tidak tercapai itu dasarnya apa? Wong tahun 2024 ini baru mulai kok udah Tuh. takut gitu. Nah, ternyata kalau kita dalami lagi, kenapa ya kita merasa takut ya? Ternyata itu, tarikan masa lalu itu begitu kuat gitu. Mhm. Ya, jadi masa lalu melawan masa depan gitu. Oke. Orang yang optimis adalah orang yang masa depannya lebih besar daripada masa lalunya gitu. Tarikannya ya, tarikan ke masa depan itu lebih besar daripada tarikan ke masa lalu. Tapi orang yang pesimis itu adalah orang yang tarikan ke masa lalunya lebih besar daripada tarikan ke masa depannya. Ya. Dan itu terjadi seringkali tanpa kita sadari gitu. Pada akhirnya kita selalu merevisi target-target kita, kemudian kita sesuaikan dengan yang kita lakukan di tahun yang lalu. Kenapa? Tanpa kita sadari kita melakukan itu. Karena itu memberikan perasaan nyaman gitu. Hmm. Kita merasa nyaman karena pertanyaan berikutnya lagi, kenapa kalau targetnya disesuaikan dengan tahun lalu kok kita merasa nyaman? Karena kita sudah pernah mencapai itu gitu. Ya. Karena kalau kita tidak terlalu jauh dari tahun lalu, kita merasa tidak aman, tidak nyaman karena kita tidak yakin bahwa kita bisa mencapai itu gitu. Padahal sebetulnya kan kita tahun ini bisa jadi beda dengan kita tahun yang lalu gitu. Dan yang membuat itu berbeda sesungguhnya bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri gitu. Yang melihat bahwa tahun ini adalah tahun yang masih murni, masih suci, masih bisa kita isi dengan apapun yang berbeda gitu. Mhm. Oke. Itu Audrey. Yes, yes. Tapi menarik Pak Arfan, ketika kita kombinasikan optimisme ini dengan realistis gitu ya, karena kan kadang tuh kita juga mencoba berpikir realistis. Kayaknya kalau saya naikin targetnya, kayaknya impossible gitu ya, melihat mungkin situasi ke depan dan lain sebagainya. Nah ini apakah juga kita perlu apa ya, pertimbangkan gitu ya dalam proses optimisme ini untuk melihat situasi ke depannya itu seperti apa sebenarnya? Silakan Pak Arfan. Ya, mempertimbangkan tentu saja harus ya. Kita juga tidak boleh gegabah gitu ya. Betul. Tapi ketika kita mengatakan realistis itu, jadilah orang yang realistis sesungguhnya. Bawah sadar kita mengatakan bahwa kita sedang tidak bermain aman gitu. Hmm. Ya, targetmu ketinggian, kamu nggak aman nih kalau kayak gini. Kenapa tidak aman? Karena kamu tidak akan bisa mencapainya. Kan Ya. sebetulnya itu, sebetulnya bawah sadar kita yang pesimis gitu, yang mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa mencapainya. Buktinya apa bahwa kita tidak bisa mencapai itu? Buktinya apa? Kan nggak ada buktinya. Yes. Oh, tapi kita juga, pikiran kita selalu menyajikan bukti, evidence. Mhm. Buktinya apa? Buktinya tahun lalu cuma segini, gitu. Ya tahun lalu, itu kan tahun lalu. Tahun ini buktinya apa? Nggak ada, gitu. Nah, kalau kita mau melakukan hal yang berbeda dengan tahun lalu, apakah hasil tahun ini masih sama seperti tahun lalu? Kan begitu, kan ujung dari semuanya kan adalah apakah Anda mau melakukan sesuatu yang berbeda, gitu. Nah, kalau tahun lalu kita larinya gitu ya, kecepatannya 30 kilometer per jam, ya hasilnya seperti tahun lalu. Nah, tahun ini bisa nggak kita bikin lari kita 60 kilometer per jam? Kan bisa gitu. Ya. 2 kali lipat kan bisa gitu. Nah, kalau kita tahun ini melakukan hal yang berbeda, 2 kali lipat dari tahun lalu, masa hasilnya masih sama kayak tahun lalu? Nah, itu. Dan ketika kita bicara hasil, hasil itu memang sesuatu yang uncontrollable ya, yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi yang bisa kita kendalikan kan adalah effort kita, usaha kita. Maka berlarilah 2 kali lebih cepat dari tahun lalu. Ya, Mhm. mudah-mudahan hasilnya juga akan berbeda dengan hasil tahun lalu. Dan itu ada dalam kontrol kita loh. Saya Ya. akan memutuskan saya akan berlari 2 kali lebih cepat. Kalau saya punya anggota tim sekarang misalnya ada 10 orang, Mhm. saya akan mengatakan saya akan tambah tim saya jadi 15 orang. Itu Ya. kan bisa kita lakukan. Nah, kalau Betul.
timnya 15 orang masa hasilnya masih sama kayak tim 10 orang? Kan enggak gitu. Jadi masa depan Anda tidak tergantung dengan masa lalu Anda. Itu yang perlu kita jadikan quotes pagi hari ini ya. Ya. Masa depan itu tidak tergantung dari masa lalu Anda. Mhm. Masa depan itu masih murni, masih suci, ibarat kertas yang kosong. Ya, tinggal kita yang akan menulisnya dengan apapun yang kita mau. Itu Oke. artinya. Berarti kita perjelas ya Pak Arfan ya. Berarti optimisme itu kita being present juga sebenarnya ya untuk kita bisa melihat bagaimana situasi ke belakang dan juga situasi ke depan. Ini bagaimana nih untuk kita bisa tetap stay present ya, untuk nggak terlalu ikut ke belakang tapi nggak terlalu ikut ke depan juga Pak Arfan. Untuk kita bisa melihat situasi yang realnya di saat ini di momen ini gitu. Ya, optimisme itu adalah sebuah cara pandang ke depan, ke masa depan ya. Jadi ketika kita bicara optimisme itu kita membayangkan apa yang terjadi di masa depan gitu. Kalau apa yang terjadi di masa kini, di saat ini itu tidak membutuhkan keyakinan gitu. Oke. Kenapa? Karena Ya. sudah ada di depan kita gitu. Ya, misalnya pagi ini kita talk show nih ya. Itu tidak membutuhkan optimisme karena Audrey sudah ada di sini gitu. Kita ada di Ya. sini gitu. Tapi apakah sampai tahun ini, sampai nanti eh, Desember 2024 ini kita masih akan seperti ini? Ya. Nah, itu yang membutuhkan optimisme gitu. Mhm, Jadi mhm. optimisme itu sulit karena dia membayangkan sesuatu yang tidak kelihatan, Ya. sesuatu yang terjadi di masa depan gitu. Kalau sesuatu yang terjadi di masa kini nggak perlu optimisme Mhm. ya, karena kita hari ini ya, hari ini kita talk show di sini, itu Ya. sudah ada ya. Tapi Oke. apakah besok kita masih ada? Nah, itu kan membutuhkan optimisme. Orang yang eh, pesimis mengatakan belum belum tentu kita Betul. sampai akhir tahun ini masih ada kan begitu. Tapi orang yang optimis mengatakan insya Allah kita akan tetap bisa bersama-sama dalam smart happiness sampai akhir tahun ini. Itu. Mmm, oke. Jadi sulitnya itu karena kita nggak bisa melihat, kita belum ada di momen itu gitu ya Pak Arfan ya, jadinya Ya, iya, iya. Jadi itu semuanya ada dalam bayangan. iya, iya, iya. Believer itu kan yang namanya orang yang percaya itu kan ketika belum ada kan. Betul. Karena saya janjian sama sama Audrey gitu. Mhm. Ya. Pagi ini Audrey datang nggak ya? Iya, Kalau Audrey-nya belum datang, maka itu kan masih ada di masa depan berarti kan. Berarti betul. kita harus optimis. Pasti Audrey itu menepati janjinya kok gitu. Pasti Audrey itu akan tepat waktu kok gitu. Nah, optimisme itu dibutuhkan ketika Audrey-nya belum datang. Audrey masih dalam perjalanan, kemudian saya berpikir, nyampe nggak ya jam 7? Jam 7 sampai studio nggak ya gitu. Belum nyampe. Nah, itu namanya optimisme. Kalau sudah nyampe itu bukan optimisme lagi karena sudah terjadi gitu. Jadi memang optimisme itu selalu melihat ke masa depan, Audrey. Dan itulah yang membuat optimisme itu jadi sulit gitu. Karena dia harus selalu memperhitungkan apa yang kira-kira terjadi di masa depan gitu. Itu, Audrey. Oke, nanti kita akan perdalam lagi gitu ya, terkait dengan, kesulitan gitu dalam optimisme ini. Kalau sulit, bukan berarti nggak bisa gitu ya Pak Arfan, mungkin ada tips and triknya seperti apa. Nanti juga kita akan bahas, pertanyaan-pertanyaan ataupun respon dari small listeners yang sudah masuk. Jadi yang belum berpartisipasi pagi hari ini silakan, boleh pergunakan live chat YouTube kami, silakan di Radio Smart FM, ataupun bisa pergunakan WA kami di 0812 11 12 959. Sambil menemani pagi hari yang cukup mendung, Smart Listeners, Smart Happiness masih akan menemani sampai dengan jam 8 pagi.